Info guys, info. Setelah dilakukan penyelidikan, setelah dilakukan penelitian di laboratorium forensik Bareskrim, ternyata ijazahnya Bapak Jokowi telah diumumkan identik alias asli guys. Penyelidik mendapatkan dokumen asli ijazah sarjana kehutanan nomor 1120 atas nama Joko Widodo dengan NIM 1681 KT Fakultas Kehutanan UGM pada tanggal 5 November 1985 yang telah diuji secara laboratoris. Berikut sampel pembanding dari 3 rekan pada masa menempuh perkuliahan Fakultas Kehutanan UGM meliputi bahan kertas, pengamal kertas, teknik cetak, tinta tulisan, lagi tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tinta tanda tangan milik dekan dan rektor. Dari peneliti tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama. Selanjutnya, terkait Fakultas Kehutanan UGM, penyelidik mendapatkan fakta bahwa benar Insinyur Joko Widodo mendaftar dan masuk Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980 melalui bukti A. Pengumuman di Koran Kedaulatan Rakyat tentang 3.169 peserta lulus ujian masuk PPI atau proyek perintis 1 UGM yang terbit pada hari Jumat Kliwon 18 Juli 1980 dalam kurung 5 Puasa 1912 pada halaman 4 kolom 6 pada bagian UGM Fakultas Kehutanan nomor 14 tercantum nama Joko Widodo. Terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Kemudian disampaikan pada koran Bernas yang terbit pada hari Jumat Kliwon tanggal 18 Juli 1980 halaman 4 kolom 4 tercantum jadwal pendaftaran ulang UGM Fakultas Kehutanan dilaksanakan pada hari Senin 28 Juli 1980. Hal ini sejalan dengan dokumen formulir registrasi mahasiswa tahun ajaran 1980-81 atas nama Joko Widodo tertanggal 28 Juli 1980 di arsip Fakultas Kehutanan UGM telah diuji secara laboratoris oleh Puslapfor yang dinyatakan blanko adalah identik atau produk yang sama dengan pembanding. Terhadap koran tersebut telah dipastikan keasliannya melalui keterangan staf perpustakaan. Ijazah asli tidak ditampilkan mungkin ya yang dipertanyakan. Ini tadi sudah kami tampilkan saat kami menerima penyerahan. Itu ijazah yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Selanjutnya diuji oleh lapor, kemudian tentu saja ini untuk kepentingan penyidikan ataupun penyelidikan seperti yang disampaikan oleh pemilik ijazah. Dalam hal ini Bapak Jokowi menyampaikan, saya akan buka saat kalau memang diperlukan untuk kepentingan hukum atau persidangan, itu yang akan disampaikan. Namun kepada penyidik sudah ditunjukkan untuk diuji lapor. Hasil uji lapor yang jelas identik dengan pembanding. Kemudian terkait
Sumitro yang tadi yang disampaikan, tadi mungkin Masnya mendengarkannya, dilihat lagi, tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa tanda Pak Sumitro semua itu sudah kami jelaskan saat kami merilis tadi. Info guys, info. Setelah dilakukan penyelidikan, setelah dilakukan penelitian di laboratorium forensik Bareskrim, ternyata ijazah Bapak Jokowi identik guys. Kalau di kepolisian itu tidak ada kata-kata asli atau palsu, tidak ada guys. Yang ada identik atau tidak identik. Kalau di pengadilan itu boleh palsu atau asli. Ternyata ijazahnya Bapak Jokowi telah diumumkan identik alias asli guys. Terus nasibnya Roy Suryo, Rismon, Dr. Tipa, terus Eki Sujana dan kawan-kawan yang memfitnah ijazah Bapak Jokowi palsu, gimana dong? Sedangkan Bapak Jokowi udah laporkan ke Polda atas pencemaran nama baik, penghinaan, berita bohong dan lain-lain, sabrek pasal berlapis guys. Gimana dong? Kasihan ya itu orang. Aku janji nelen panci satu pabrik, berarti nggak jadi dong. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi guna dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia adalah menjamin hak asasi dari manusia, rakyat Indonesia itu sendiri. Yang kami rasakan adalah adanya perlakuan tidak adil dari seseorang yang akan menggunakan alat negara untuk kemudian menyalahgunakan undang-undang yang sebenarnya digunakan bukan untuk tujuannya. Jadi jelasnya adalah undang-undang ITE yang alhamdulillah saya termasuk perancangnya bersama dengan rekan-rekan itu tidak digunakan untuk itu, tapi dipaksakan untuk kemudian digunakan menjerat masyarakat biasa yang kemudian bahkan tujuannya adalah sebenarnya untuk ilmu pengetahuan. Yang kami pertanyakan itulah hak publik untuk bertanya, dan pertanyaan itu adalah pertanyaan standar, pertanyaan biasa. Kenapa ada seorang yang pernah menduduki jabatan publik tapi ijazahnya kemudian dipertanyakan? Itu sampel saja. Dan kami melihat adanya sindikasi yang sangat besar di sini. Ketika sebuah universitas yang sangat terkenal kemudian merasa harus mengikuti selera dari penguasa. Jadi itu yang kami laporkan kepada Komnas HAM, dan insya Allah Komnas HAM bisa kemudian, tadi yang saya dengar Pak Lulu dan Mbak Grace juga berkomunikasi dengan salah satu komisionernya Pak Ulil, dan moga-moga kami nanti bisa melihat perkembangan dan guna dari Komnas HAM ini, dan bahkan kami tidak hanya berhenti di sini karena kami akan menyampaikan ini ke level yang lebih tinggi lagi, yaitu di level internasional. Apa yang terjadi hari ini terhadap klien kami, Bang Roy Suryo, Dr. Tifa, dan rekan-rekan semua, itu adalah bentuk kriminalisasi di mana berusaha di dalam penegakan hukum yang dilakukan itu dilakukan terhadap ekspresi publik yang tidak hanya didasarkan pada opini, tapi juga didasarkan pada ilmu pengetahuan. Nah, bagaimana dengan sangkaan atau dugaan pasal yang kemudian digunakan? Nah, kalau dari kita dengar ya, keluhan atau aduan ya yang disampaikan oleh pelapor, dalam hal ini Saudara Joko Widodo, itu kan dia melapor merasa difitnah. Tapi kemudian oleh pihak kepolisian di dalam perkara ini digunakan pasal-pasal yang sifatnya itu adalah melindungi suatu informasi atau transaksi elektronik yang bersifat sistemik. Artinya mungkin informasi perbankan dibobol, informasi resmi dari sebuah situs pemerintah, BPJS dan seterusnya. Itulah yang ancaman penjaranya 12 tahun penjara, yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE, atau pemalsuan bukti, menyembunyikan informasi, proses hacking dan lain-lain di pasal 32 Undang-Undang ITE. Kita tahu selama ini orang tidak bersetuju dengan orang lain atas pendapat yang dia tidak suka, tidak menggunakan cara-cara seperti itu.
dia menggugat di pengadilan atau dia mengadu menggunakan fitnah ataupun pencemaran nama baik. Tapi ini siapa ini yang pertama kali kemudian menginisiasi agar pasal-pasal yang setiap hari orang yang terlapor itu bisa diancam, ditahan begitu saja, dan lain-lain di pasal 32 Undang-Undang ITE. Kita tahu selama ini atas pendapat yang dia tidak suka, tidak menggunakan cara-cara seperti itu. Dia menggugat di fitnah atau pencemaran nama baik.